Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini juga wasiat juga, Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidaik. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, yang mana ibunya telah mengandung dia wahnan ala wahnin, capek kemudian bertambah capek, wa fisaluhu fi amain, dan menyusuinya selama 2 tahun, setelah itu dihabiskan penyusuannya. Anishkur li wali walidai, maka hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua kamu. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yang mengandung dia, ibunya mengandung dia dalam keadaan payah, dan melahirkannya pun dalam keadaan payah. Mengandung dalam keadaan payah, melahirkannya pun dalam keadaan payah. Bedanya dengan ayat surat Luqman ayat 14 tadi, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya mengandungnya setelah dalam keadaan lemah, kemudian bertambah lemah, karena asalnya mulai embrio kemudian menjadi besar sampai sulit tidur tidak bisa dia dalam keadaan seperti ini, harus seperti ini, bernafas susah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wahnan ala wahnin, semakin hari bertambah selama 9 bulan. Nih para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang inti daripada pengajian kita pada sore hari ini adalah kita membicarakan tentang sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu tadi surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu supaya kamu jangan menyembah kecuali kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna 'indakal kibara, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uf. Nanti saya akan jelaskan apa itu uf. Wala tanharhuma, dan jangan kamu membentak mereka berdua. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, ya Allah, rabbirhamhuma, rahmatilah mereka, kasihilah mereka, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23 sampai 24. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di sini wabil walidaini ihsana. Yang kita bicarakan adalah wabil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kepada kita setelah perintah Allah
untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah, kemudian Allah menggandengkannya dengan waw, dan bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada orang tua dengan apa saja, baik dengan harta, baik dengan perkataan, baik dengan perbuatan, baik dengan akhlak yang baik, dengan apa saja berbuat baik kepada orang tua. Yang menjadi pembicaraan kita di sini, perhatikan, Allah berfirman, imma yablughanna indaka, dan ketika mereka berdua atau salah satu dari keduanya, indaka, berada di sisimu. Sebagian orang tua kalau sudah tua itu tidak ada yang mengurus, tidak ada yang memberikan biaya, otomatis anaknya akan mengambil orang tuanya dan dimasukkan ke dalam rumah dia, dimasukkan ke dalam rumah dia. Nah, ketika itulah terjadi harus lebih wabil walidaini ihsana. Ketika orang tua berada di tengah-tengah kita dan keluarga kita, anak istri kita, indaka, di sisi kamu, maka pada saat itu nyata-nyata harus tetap berbuat baik. Dahulukan hak orang tua daripada anak dan istri. Dan istri semestinya harus berbakti kepada orang tua, kepada suaminya dengan cara bagaimana? Dengan cara dia menjadikan suami dia sebagai seorang anak yang pintar berbakti kepada kedua orang tuanya. Indaka. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti saya akan sebutkan juga dalil-dalil yang menggugah seseorang, memotivasi seseorang untuk selalu ingin berbakti kepada kedua orang tua. Tapi para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat tadi surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahuma uffin." Kalau beliau hadir atau keduanya hadir di rumah kalian, maka satu peringatan Allah, jangan berkata-kata Sekarang apa perkataan Coba perhatikan, ahli tafsir mengatakan, seperti misalkan Abu Raja Al-Ataridi, beliau mengatakan al-kalamul qadha' ar-radi al-khafi, perkataan yang rendah, jelek dan samar. Jadi enggak keras dikatakan, samar saja tidak boleh, pelan saja enggak boleh. Ya, itu enggak boleh para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Mujahid juga berkata, seorang ahli tafsir, kemudian beliau adalah muridnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir di generasi para sahabat radhiyallahu anhuma, "Idza ra'aita minhuma fi hali syekh al-gha'it wal baul alladhi ra'yahu minka fi as-sighari fala taqdhirhuma wa taqulu Kata Mujahid rahimahullah, kalau kamu melihat dari keduanya, kedua orang tua, dalam keadaan tua jompo, kencing dan juga buang air besar, karena biasa tua jompo kan kencing di lantai, kemudian buang air besar di kursi, di kasur, yang mana mereka juga pernah melihatmu ketika kamu lagi kecil, maka kamu jangan menjijikkan mereka dan jangan mengatakan perkataan Nih, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis dalam kitab Al-Firdaus bil Ma'thur Al-Khitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dari sahabat Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, "Lau 'alimallahu 'azza wa jalla syai'an minal 'uquq adna min uffin la harramahu." Kalau seandainya Allah mengetahui, Allah 'azza wa jalla mengetahui sesuatu dari kedurhakaan, perkataan yang lebih rendah daripada maka Allah akan larang dan haramkan.
Falyamalil 'aq ma sya' falan yadkhulal jannah wal ya'malil bar ma sya' an ya'mal fala yadkhulun nar. Maka silakan orang yang berbuat durhaka kepada orang tuanya, kerjakan apa saja dengan orang tuamu, maka ingat dia tidak akan pernah masuk surga. Dan silahkan bikin apa saja, orang yang berbakti, anak yang berbakti kepada orang tuanya, bikin apa saja dari bakti-bakti kepada orang tuanya, maka dia tidak akan pernah masuk neraka. Nih para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qul lahuma qaulan karima. Dan katakanlah kepada mereka berdua perkataan yang lembut. Perkataan yang apa? Yang lembut. Coba perhatikan sekarang sebuah riwayat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada seorang muridnya, "Atakhafun nar? Apakah kamu takut kepada neraka? Antadkhulaha, kalau kamu dimasukkan ke dalamnya?" Kemudian sahabatnya mengatakan, "Na'am, saya takut." Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata lagi, "Wa tuhibbu an tadkhulal jannah?" Apakah kamu ingin masuk surga? Kata temannya, "Iya, saya ingin masuk surga." Qala ahayyun walida? Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Kemudian kata sahabatnya tadi, "Indi ummi," yang hidup adalah ibuku. Qala fa wallahi la in anta alanta lahal kalam wa at'amta at'am la tadkhulannal jannata majtanabtal mujibat. Demi Allah, kalau seandainya engkau berkata lembut kepada ibumu dan memberikan makan kepadanya, maka niscaya pasti kamu akan masuk ke dalam surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Itulah yang disebut dengan qaulan karima, perkataan yang lembut, tidak membentak kepada kedua orang tuanya, tidak meninggikan suara di hadapan orang tuanya, tidak merendahkan orang tuanya karena mungkin orang tuanya pendidikannya rendah, sekarang dia sudah sarjana, doktor, profesor, sekolah di luar negeri. Tidak, akan tetapi wa qul lahuma qaulan karima. Subhanallah, saya beberapa waktu yang lalu saya ada ziarah ke penjara, dakwah di sana. Kebetulan ada kajian, muhadharah juga kajian diisi oleh seorang syekh. Beliau bercerita, kata beliau, saya pernah terjadi di negara Arab Saudi sebuah kejadian menarik. Seorang laki-laki ini dimasukkan ke dalam penjara gara-gara hutang. Ternyata dia bukan yang berhutang, tetapi bapaknya yang berhutang. Bapaknya meninggal, kata dia, hutang bapak saya yang nanggung. Hutangnya antum tahu berapa? 630.000 real. Kata dia, saya yang nanggung hutang bapak saya. Nggak apa-apa saya masuk penjara. Masukkan ke dalam penjara, nggak bisa bayar. Didatangkan ke pengadilan, yang ada sama dia cuma 10.000 real. Kata hakim, kamu main-main, 630.000, bukan 10.000. Saya cuma punya ini. Tetapi biarkan saya masuk ke dalam penjara asalkan bapak saya rohnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempunyai hutang. Kemudian orang ini pun akhirnya kata hakim, saya beri waktu kamu 3 bulan, cari duit. Ya hakim, saya 2 tahun kerja dapat 10.000. Gimana dapat 3 bulan dapat berapa? Kemudian hakim, keluar kerja. Datang setelah bulan ketiga, datang bulan 4. Ini berapa di bawah? 20.000.